Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Baraya Kang Jayus. Jumpa lagi dengan video dari channel YouTube-nya Kang Jayus. Jujur saja saya ini sedikit bingung mengenai channel YouTube saya ini. Mau dibawa kemana channel YouTube ini, dikarenakan ya isinya gado-gado. Ada yang video tentang perjalanan, ada video makan, ada video review, ada video macam-macam. Pokoknya emang dari pertama kali saya bikin channel YouTube ini tahun 2009, pikiran saya hanya ingin mendokumentasikan saja apa yang terjadi dalam kehidupan saya. Jadi saya itu tidak terbersit dulu itu buat jadi YouTuber atau apa, dikarenakan apalagi kesibukan saya di kantor, ya tidak memungkinkan saya untuk membuat konten secara khusus. Makanya di channel YouTube saya ini, apa yang saya temui di dalam kehidupan sehari-hari, dan ketika saya lagi mood untuk merekam, jadi saya langsung ambil kamera dan merekamnya. Nah, sekarang ini saya lagi ngoprek AI. Lagi seneng-senengnya ngoprek AI, walaupun ya dari beberapa tahun yang lalu saya sudah melakukan yang terutama AI mengenai colorize image atau mewarnai gambar. Nah, dari dulu itu saya sering waktu pertama kali ada AI, generate AI yang masih dimasukin ke apa Getty Image atau apa ya. Dulu itu beberapa 2-3 tahun yang lalu. Jadi kita tuh masuk ke situs yang khusus buat generate. Kalau sekarang kan banyak ya. Kita tinggal searching aja di Google colorize image, pasti banyak, baik yang online ataupun yang offline. Nah, dari dulu itu saya paling suka kalau mewarnai foto-foto jadul, foto-foto yang lama, foto-foto yang terutama tentang tempat kelahiran saya, yaitu Garut. Dikarenakan banyak banget foto-foto tentang kampung halaman saya, yaitu Pamengpeuk, Santolo, Cilauteureun. Dikarenakan dulu yaitu sentralnya penjajahan Belanda juga di sana ya. Jadi mereka banyak yang mengabadikan dengan foto dan menyimpannya di website. Jadi kita bisa lihat foto-foto tersebut disimpan di sini nih di Wikimedia Commons. Kita tinggal search aja nanti Garut, Japa atau Cilauteureun atau apa. Jadi di sini banyak banget ya Baraya, terutama buat Baraya yang ingin melihat bagaimana dulu zaman penjajahan di daerahnya masing-masing. Ya barangkali kalau daerahnya termasuk daerah yang besar, biasanya mereka ada fotonya juga. Di sini kita tinggal search aja. Saya Cilauteureun misalkannya. Di sini banyak nih foto-foto yang tersimpan dalam bentuk hitam putih. Dalam bentuk hitam putih warnanya. Dan saya dikarenakan ada keisengan-keisengan, ya inginlah apa foto-foto yang hitam putih ini di colorize kayak gimana hasilnya. Nah, seperti ini biasanya saya akan save image di sini, lalu save gitu ya. Nah, habis itu kalau dulu kan tidak seperti ini Baraya. Ini ada deepai.org. Ini juga termasuk bagus, cuma kalau menurut saya sih banyak ada kekurangannya juga. Nah, seperti ini kita misalkan ya yang tadi download kita masukkan, lalu kita generate. Nah, seperti ini nanti tunggu hasilnya. Nah, seperti ini. Ini sudah termasuk bagus Baraya ya. Nah, bisa dicek di sini deepai.org. Ini gratis ya, gratis. Nah, paling nanti kalau ada yang miss kayak di sini, kita bisa memperbaikinya sendiri. Nah, oke Baraya, selain di Deep AI seperti ini, saya juga ada beberapa website yang bisa generate foto dengan menjadi warna dan bahkan ada video. Nah, seperti ini nih, saya ini berlangganan videoexpress.ai. Ya, seperti di sini misalkan ya, kita bisa foto jadi gerak nih seperti ini. Tapi nanti pembahasannya di video berikutnya ya, jangan sampai bertumpuk gitu ya pembahasannya. Terus ada juga yang kling, nah seperti ini foto bisa jadi bergerak menjadi video seperti ini juga nih. Padahal ini dari foto ya. Nah, seperti ini. Nanti saya akan bikin video komparasinya. Nah, kayak tadi kan, foto ini saya foto lagi diem tapi bisa dibikin bergerak. Kalau yang di Kling seperti ini, terus yang di Video Express seperti ini. Terus nanti juga ada LTX Studio Beta buat
baraya yang seneng buat cerita diupload nanti di YouTube, bisa dicek di YouTube saya, ada beberapa yang sudah saya bikin cerita drama-drama gitulah menggunakan LTX ini. Nah, yang ini saya berbayar ya, storytelling yang LTX ini, link juga di Video Express juga. Oke, baraya kita kesampingan dulu tentang beberapa situs yang tadi saya bahas di awal, yang insya Allah nanti akan jadi pembahasan saya di video yang berikutnya. Nah, sekarang ini software yang sering saya gunakan untuk merubah tampilan foto dari hitam putih, foto jadul, ke foto yang berwarna, yaitu software yang saya gunakan bernama Photo Vintage. Jadi, dalam software ini ada beberapa fitur yang bisa mengcolorize dari foto yang asalnya hitam putih menjadi foto yang berwarna. Dan kelebihannya di sini yaitu kita bisa mengedit. Kalau misalkan seperti tadi yang ada di website, kalau kita secara online merubah dari hitam putih ke berwarna fotonya, kalau hasilnya seperti itu fix, tidak bisa dirubah-rubah. Nah, kalau di software ini kita bisa merubahnya, kita bisa mengeditnya apabila kita tidak terlalu puas dengan hasil yang didapatkan atau yang di-generate dari software ini. Oke. Nah, di sini baraya banyak stok foto yang sudah saya download dari situs tersebut, di mana situs itu adanya di Walanda baraya. Dan saya sengaja mendownload foto-foto tentang kampung halaman saya biar saya lebih mengena ya ketika sedang mengeditnya. Seperti ini banyak file yang sudah saya download itu semua kualitasnya rendah. Memorinya cuma beberapa kilobyte, tidak mencapai 1 megabyte. Jadi kadang kanvasnya juga atau ya kanvas size-nya itu cuma 5 cm, 3 cm. Paling besar itu biasanya cuma 12 cm ya, seperti ini kan cukup besar ya. Cuma tetap resolusinya sangat rendah, cuma 72 dpi dan juga ini 12 cm maksimal ya. Dari keseluruhan foto yang saya sudah download itu tidak ada yang gede. Ya tentu saja itu make sense dikarenakan ya mereka tidak mungkin ya kalau mengupload foto yang high res atau resolusi tinggi. Dikarenakan ya ini kan bukti sejarah, dokumentasi sejarah yang ada di negara mereka. Walaupun ini tempatnya di kita gitu ya, di Indonesia, biasa zaman penjajahan dulu. Bagaimana cara biar menaikkan resolusinya baraya? Biasanya saya itu setelah saya download filenya, lalu saya masukin ke Photoshop. Nah, dari Adobe Photoshop itu saya scaling atau di scale gitu ya, istilah yang biasa desainer pakai, di mana image size-nya saya perbesar dan juga resolusinya saya naikkan. Biasanya antara 100 sampai 300 dpi, dot pixel per inch. Jadi biar ada kerapatannya lebih rapat dan nanti kita bisa lebih leluasa ketika akan mengeditnya, mau digimanain juga. Termasuk nanti kalau di Photoshop ada yang edit pakai RAW itu lebih enak. Nah, dari beberapa foto yang sudah saya download baraya, kita akan coba mengcolorize foto ini, dimana ini foto di Santolo ya, dan pengambilan fotonya saya yakin ini dari Pulau Santolonya, dari seberang. Dan ini adalah bagan. Bagan ini ketika saya kecil sudah tidak ada, yang ada cuma besi-besi di sininya, tiang-tiang penyangganya. Dan kalau sekarang udah tidak ada sama sekali besi ini. Nah, ini daerah sini daerah Penjaringan namanya. Oke, kita ke sini, ke menu-menu yang ada di sini. Di sini ada kolom enhancement, terus ada tools, ada retouch, ada effect, ada caption, ada batch processing. Kita fokus ke yang colorize black and white foto. Ya, karena kita kan akan mewarnai foto tersebut. Oke, kita apply aja. Nah, di sini ada proses converting photo to color. Lama atau tidaknya proses ini tergantung beberapa hal. Pertama, tentu saja spek dari komputer atau laptop yang kita gunakan. Kedua, yaitu besar kecilnya foto yang kita akan kasih warna. Semakin besar resolusi dan juga kanvas size-nya, tentunya akan semakin memakan memori dan memakan waktu.
Tapi kalau semakin kecil tentu saja waktunya semakin kecil, cepat, semakin pendek, tapi ya itu hasilnya, resolusinya tidak terlalu besar, nanti gambarnya kita kurang puas. Kita tunggu aja prosesnya, cuma beberapa detik aja sebenarnya. Nah, sudah selesai prosesnya. Kita bisa close, bisa modify manually juga. Oke, di sini juga sebenarnya tadi bisa kita auto correction color ya, dan lightnya juga. Tapi ini terlalu light nih kayaknya. Nah, kita lebih enak kalau mengeditnya dalam posisi tidak terlalu bright ya. Oke, kita pindahkan video sayanya. Nah, di sini hasil pewarnaannya. Tadi kan hitam putih, ini sudah didapat warna-warna dasarnya. Sebenarnya kita bisa mengedit langsung di sini, mewarnai pasirnya menjadi pasir yang kuning, terus airnya bisa lebih biru gitu ya. Tapi kita akan menggunakan beberapa tools atau beberapa fitur yang ada di sini. Kita bisa sebenarnya ini juga bisa saturasinya kita naikin, lebih cool, vibrance-nya kita naikin. Ini ke kanan lebih biru ya, ke kiri lebih kehijauan, lebih lebih abu. Clarity-nya, kalau clarity di ini lebih tajam ya sebenarnya. Cuma biasanya kalau buat foto-foto gini kita malah diturunin clarity-nya, biar agak efek blur yang membuat lebih dramatis. Temperaturnya kita naikin bisa juga. Banyak menu yang bisa kita mainkan di sini. Tapi ada juga di sini yang color mau lebih warm. Pokoknya banyaklah warnanya Baraya kalau mau memainkan. Kalau mau bermain-main dengan color grading ada di sini. Kita juga bisa menggunakan tools dan menggunakan LUTs yang ada di sini. LUT yang sudah disediakan dari softwarenya. Kita bisa memilih LUTs mana yang lebih cocok, yang lebih Baraya suka. Nah, banyak banget. Baraya bisa explore. Ini lebih teduh. Nah, pokoknya banyak Baraya ya, bisa cek satu persatu. Atau bisa juga Baraya menggunakan efek. Di sini ada efek juga. Terserah yang Baraya suka, mana yang kira-kira lebih cocok dengan karakter Baraya. Ini lebih warm. Pokoknya bebas Baraya itu mengekspresikan gaya-gaya Baraya. Nah, kita kembali dengan settingan yang sebelumnya. Efek, retouch, ya tadi udah 3D LUT. Nah, dan kita juga bisa mengedit secara manual di gambarnya dengan menggunakan fitur coloring. Nah, di sini kita bisa bermain-main Baraya. Kalau misalkan Baraya ada beberapa ketidakpuasan, ini harusnya nih pasirnya itu kan agak kuning gitu kan kalau pasir pantai ini. Nah, kita bisa memainkannya di sini. Kita ambil warna kuning. Ini brush size-nya di sini kita bisa perbesar. Lalu kita bisa mewarnai di sini Baraya. Nah, di sini juga di bawah pohon harusnya kan pasir ini, warna pasir. Ini juga di bawah pohon. Kan kalau biru menunjukkan bahwa itu air yang dalam ya. Sedangkan ini kan di pasir, jadi gak mungkin warnanya biru. Nah, di sini kita terus saja warnain. Nah, Baraya pokoknya bisa sampai ujung dari gambar ini yang kira-kira itu merupakan pasir. Kita bisa mewarnainya semua. Opacity-nya kita naikkan, saya rasa cukup. Terus kita bisa menambah misalkan tingkat kebiruan dari air ini. Kita bisa pakai picker di sini. Tapi kalau belum sesuai warnanya kita bisa menambahnya.
Nah, daerah sini ini harusnya sudah mulai biru ya. Dan hasil akhirnya seperti ini Baraya. Ini lebih masuk menurut perasaan saya. Jadi kita bisa sepuasnya memainkan fitur-fitur yang ada di sini, tool-tools yang ada di sini, entah enhancement tools, tool juga banyak. Ada crop and rotation, geometry, change background, vignetting, 3D LUT, noise reduction, curves, dan lain-lain. Pokoknya pada saya itu paling senang menggunakan software ini, foto vintage ini. Nah, kalau di sini jadinya foto glory ya. Nah, kita bisa melihat foto yang asalnya hitam putih, yang asalnya tidak terlalu menarik. Setelah kita edit menggunakan software ini, kita dapat nuansanya. Kita bisa membayangkan ketenangan yang ada di Pantai Santolo ini. Kalau sekarang kan ini penuh penginapan semua di sini. Sampai ujung ini Karangpapak nih. Ini Santolo, ini Pangjaringan namanya. Waduh, saya sangat kangen masa-masa lalu di mana saya waktu masih kecil sering bermain-main di sini. Oke, Baraya, kita akan perlihatkan beberapa hasil foto yang sudah diedit menggunakan software foto vintage ini. Ini beberapa foto di antaranya. Oke, ini saya akan terangkan juga posisinya menurut yang saya tahu ya. Ini di foto diambil di sekitaran Batu Tumpang, Cidatar, Cikajang. Jadi kalau sudah lewat Cigugur, Cikajang, mau sebelum masuk ke daerah Pabengpek, biasanya melewati sebelum masuk Gunung Gelap juga. Nah, setelah Cigugur, Kebun Teh, ya ini ada Batu Tumpang di sini. Jadi ini menir Belanda di foto di sini. Asalnya seperti ini fotonya Baraya. Terus yang foto ini asalnya seperti ini, hitam putih, resolusinya sangat kecil. Setelah saya beberapa edit, ada yang hasilnya seperti ini. Ini lebih kaya warna, tapi langitnya cenderung lebih warm ya, lebih merah, keunguan. Ada juga yang hasilnya seperti ini, langitnya biru, cuma ini sedikit kurang pas juga kalau menurut saya. Dan ini lebih pas menurut saya dikarenakan hijaunya nggak terlalu semua, birunya di langit, dan ini tanahnya ada warna-warna tanah juga. Terus yang ini di sekitaran Gunung Gelap, dan setelah beberapa kali edit ya hasilnya seperti ini yang saya pilih ya. Karena memang di daerah Gunung Gelap itu banyak pohon yang selain hijau-hijau ada yang agak merah kuning gitu ya si daunnya itu. Terus ini di daerah Gunung Gelap banget ya, ini Gunung Gelap Baraya yang tahu Gunung Gelap, oh sangat gelap banget itu ya. Jadi dalam pengertian Gunung Gelap itu gelap karena emang gelap, gelap poek dalam bahasa Sunda. Ada juga gelap dalam arti guntur. Terus ini hutannya asalnya seperti ini, hitam putihnya. Setelah melalui proses coloring menjadi seperti ini. Ini lebih hidup, ini juga lebih hidup sama. Terus yang ini daerah Sodong. Saya tahu yang di atasnya jalan, di bawahnya sungai ini, hutan ini daerah Sodong. Nah seperti ini. Ini saya yakin daerah Gunung Gelap, daerah Cihideng ya. Ini hutannya seperti ini. Kalau ini daerah Cisompet ya, jembatan Cisompet dulu. Dan saya lihat keterangan gambarnya juga emang di Cisompet. Termasuk ini di daerah Cisompet sebelum Depok. Ini mobil pertama yang masuk ke Pabengpek. Ini juga, ini asalnya seperti ini gambarnya. Saya coba coloring seperti ini dan juga seperti ini. Ini over, nggak kepake sama saya. Oh banyak pokoknya Baraya. Nanti mungkin kedepannya saya akan terangkan foto ini. Nah seperti ini kan. Di sini ada papan pengumuman, ada papan yang mendeskripsikan gambar ini. Emutan dongkap mobil ka Pabengpek, Cilaut Teureun, Cikelet. Oke, Baraya, sekian dulu video dari saya. Pertama kali membahas tentang AI. Kedepannya masih banyak video-video yang akan saya bahas mengenai AI, baik AI yang image atau foto maupun AI yang mengenai video. Sekian dari Kang Jayus. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.